Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat data, saya Elok Fitriani Rafikasari, dosen statistika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Pada materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai data dan penyajiannya. Kali ini saya lanjutkan pembahasan mengenai ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data meliputi min atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus yakni data yang frekuensinya paling banyak. Pada pembahasan mengenai ukuran pemusatan kali ini, nanti akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama untuk data berkelompok dan yang kedua untuk data tidak berkelompok. Data berkelompok adalah data yang tersaji dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah min atau rata-rata. Min adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Min disimbolkan dengan mu untuk data populasi dan X bar untuk data yang berasal dari sampel. Untuk data tidak berkelompok, min untuk populasi dihitung dengan sigma XI per N, N-nya besar, untuk I sama dengan 1 sampai N besar. Untuk sampel tinggal mengganti N besarnya dengan N kecil, sama seperti pembahasan pada materi sebelumnya. Kalau populasi disimbolkan dengan N besar, sedangkan untuk sampel disimbolkan dengan N kecil. Untuk data berkelompok, min atau rata-rata dihitung dengan sigma XIFI per N. X-nya ini adalah nilai tengah dari interval, kemudian F-nya ini adalah frekuensi, dan N-nya ini adalah banyaknya data atau total frekuensinya. Baik sahabat data, berikut ini adalah formula atau rumus untuk median atau nilai tengah. Untuk data tidak berkelompok dengan banyaknya data ganjil, maka median merupakan data ke N plus 1 per 2 atau dituliskan X N plus 1 per 2. Jadi data ke N plus 1 per 2 itu adalah nilai median untuk data ganjil. Sedangkan untuk median data yang banyaknya data genap dihitung dengan rata-rata dari data ke N per 2 dan data ke N per 2 plus 1. Untuk formula median data berkelompok adalah ME atau median sama dengan BB ditambah dengan P dikali dengan N per 2 dikurangi F besar dibagi dengan F kecil. BB ini merupakan batas bawah dari kelas interval yang memuat nilai median. P-nya ini adalah panjang interval. N adalah banyaknya data. F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Sedangkan F kecil itu adalah frekuensi pada kelas median. Berikutnya untuk modus. Modus pada data tidak berkelompok merupakan data yang jumlah frekuensinya paling besar. Jadi sahabat data cukup mencari saja mana data yang frekuensinya paling banyak atau paling sering muncul. Nah, itu adalah nilai modusnya. Selanjutnya, untuk data berkelompok, modus dihitung dengan BB ditambah dengan P dikalikan dengan B1 dibagi B1 plus B2. B1 ini merupakan selisih antara frekuensi pada kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan B2 adalah selisih frekuensi dari kelas modus dengan kelas sesudahnya. Sedangkan untuk BB dan P penjelasannya sama seperti pada formula median. Berikut saya berikan contoh untuk memudahkan sahabat-sahabat data dalam memahami formula yang sudah saya jelaskan tadi. Misalkan kita punya data mengenai nilai UAS mata kuliah statistika dari 100 mahasiswa FEBI IAIN Tulungagung. Berikut adalah datanya di sebelah kiri. Langkah pertama, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya bisa kita hitung nilai min, median, dan modusnya. Nilai min kita hitung dengan menjumlahkan keseluruhan data. Jadi 30 ditambah 30 sampai data ke 100 dibagi dengan 100 karena jumlah datanya adalah 100. Kita peroleh nilai min 59,17. Selanjutnya untuk menghitung median, karena kita memiliki data sebanyak 100 yakni genap,
Sehingga kita gunakan formula median adalah rata-rata dari data ke N/2 dengan data ke N/2 plus 1. Sehingga dapat kita tahu bahwa data ke N/2 itu adalah data ke 100/2, berarti data ke 50. Sedangkan data ke N/2 plus 1 adalah data ke 51. Sehingga kita pilih dulu data ke 50 adalah 59. Sedangkan data ke 51 adalah 59 juga, sehingga rata-ratanya 59. Jadi nilai median untuk 100 data yang kita miliki tadi adalah 59. Berikutnya untuk modus, tinggal kita hitung saja mana data yang frekuensinya paling banyak. Nah, dari data kita tahu bahwa nilai yang sering muncul atau frekuensinya paling banyak adalah 41, yakni frekuensinya adalah 5. Nilai modus ini bisa lebih dari satu nilai. Kalau misalkan ada data yang frekuensinya 5 lagi, misalkan selain 41, berarti ya ada 2 atau lebih nilai modus. Jadi nilai modus itu bisa 1 atau bisa lebih dari 1. Berikutnya saya akan memberikan contoh untuk sahabat-sahabat data mengenai perhitungan min, median, dan modus untuk data berkelompok. Data ini atau tabel ini saya ambil dari materi sebelumnya mengenai data dan penyajiannya. Dari tabel distribusi frekuensi, kita buat tabel yang kedua, tabel sebelah kanan, itu saya beri nama sebagai tabel penolong, karena tabel ini bisa membantu atau menolong kita untuk memudahkan proses perhitungan, baik nilai min, median, modus, atau nilai-nilai yang lainnya nanti yang akan kita bahas berikutnya. Langkah pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu batas kelas. Batas kelas itu adalah nilai batas dari masing-masing batas bawah dan batas atasnya. Karena tadi setiap formula untuk data berkelompok kan ada BB. BB itu adalah batas bawah. Jadi kita tentukan terlebih dahulu batas dari masing-masing kelasnya. Batas bawah kita hitung dengan nilai bawah interval dikurangi dengan setengah. Sedangkan batas atasnya itu adalah nilai atas interval dikurangi dengan setengah. Sehingga untuk kelas yang pertama adalah 29,5 sampai 37,5. Itu adalah batas intervalnya. Selanjutnya kita tentukan nilai XI. XI itu adalah nilai tengah dari masing-masing interval atau dari masing-masing kelas interval. Untuk menentukan nilai tengah sama seperti menentukan nilai median. Jadi misalkan untuk data atau untuk interval kelas yang pertama, nilainya adalah 30 sampai 37, sehingga kita peroleh nilai tengah dari interval ini adalah 33,5. Sedangkan untuk panjang kelas intervalnya, kita bisa menghitung panjang dari 30 sampai 37. Berarti kita hitung dari 30, 31 sampai 37, sehingga sebanyak 8 atau panjang intervalnya atau panjang interval kelasnya adalah 8. Berikutnya kita tentukan nilai FK atau frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif merupakan penjumlahan frekuensi pada kelas tersebut dengan kelas-kelas sebelumnya. Jadi untuk kelas yang pertama, nilai frekuensi kumulatifnya sama seperti frekuensi karena dia kelas yang pertama. Sebelumnya belum ada kelas. Sedangkan frekuensi kumulatif yang kedua, yakni frekuensi pada kelas kedua ditambah dengan frekuensi pada kelas pertama. Begitu nanti seterusnya sampai yang terakhir. Berikutnya kita hitung perkalian antara XI dengan FI. Ini untuk membantu kita mempermudah dalam proses perhitungan nilai min. Setelah itu kita hitung nilai totalnya untuk memperoleh nilai sigma XI FI. Setelah itu kita masukkan ke formula min atau rata-rata. Sehingga kita peroleh nilai rata-ratanya adalah 59,26. Berikutnya adalah untuk perhitungan nilai median. Sebelum kita menentukan nilai median, kita tentukan terlebih dahulu di mana letak kelas mediannya. Letak median dihitung atau ditentukan dengan nilai N/2. Jadi banyaknya data dibagi dengan 2. Jadi itu adalah letak median pada data ke N/2. Karena N-nya adalah 100 sehingga median terletak pada data ke-50. Nah, sekarang kita tentukan data ke-50 tersebut terletak pada kelas yang mana?
Untuk menentukan kelasnya, kita bisa melihat nilai FK atau frekuensi kumulatifnya. Pada kelas yang pertama, FK-nya 15. Berarti kelas pertama memuat data pertama sampai data ke-15. Kelas kedua, FK-nya 31. Berarti kelas yang kedua memuat data ke-16 sampai data ke-31. Kelas yang ketiga, FK-nya 43, berarti memuat data ke-32 sampai data ke-43. Sehingga kita bisa menentukan bahwa median terletak pada kelas keempat. Yang saya beri tanda merah itu adalah letak dari kelas median. Selanjutnya, kita tentukan nilai batas bawah, nilai F kecil atau frekuensi pada kelas median, kemudian P panjang interval, dan F besar atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Setelah itu, kita bisa menghitung nilai mediannya dengan memasukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh ini tadi ke dalam formula untuk median. Kita peroleh nilai mediannya adalah 59,1. Berikutnya adalah contoh perhitungan untuk modus atau nilai yang sering muncul. Langkah pertama untuk menentukan modus adalah kita tentukan terlebih dahulu mana yang frekuensinya paling banyak. Dari nilai frekuensi ini kita tahu modusnya terletak pada kelas kedua, yakni kelas dengan frekuensi terbanyak atau jumlahnya 16. Setelah itu kita hitung nilai B1 dan B2. Setelah ketemu nilai B1 dan B2, kita masukkan ke dalam formula modus. Setelah kita hitung, kita peroleh nilai modusnya 39,1. Baik sahabat data, ini tadi pembahasan mengenai proses perhitungan ukuran pemusatan data yang meliputi min, median, dan modus. Kita ketemu lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.